segala macamnya ya, karena pertemuan terakhir juga. Jadi mungkin langsung saja ya ke materinya supaya bersihkan waktu. Riwayat dan riwayat. Next slide. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa sih hadis itu. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat hadis itu apa? Siapa yang masih ingat hadis itu apa? Pengertian ilmu hadis, al-qawaidul mu'arifatu bihalir rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Nah, siapa sih perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa atau menerima dan menyampaikan berita dari Nabi yang biasa disebut dengan sanad. Kalau marwi itu isi berita yang diriwayatkannya biasa disebut matan. Nah, kita lihat contoh hadis yang berbunyi hadasana Adamu, hadasana Sub'ah, hadasana Sayyarun Abu Hakami, qala sami'tu Aba Hajimin, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi walam yarfus walam yafsuqu raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih perawi dan marwi. Kalau perawi, orang-orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, biasa disebut dengan sanad. Nah, jadi perawi itu orang yang membawa hadisnya. Nah, seperti ini. Seperti menceritakan kepada kami Adam. Adam menceritakan lagi kepada Syu'bah, terus menceritakan lagi kepada Syair Abu Nah, terus ada juga yang disebut marwi. Marwi itu isi dari hadis tersebut. Nah, isi dari hadis tersebut berarti man hajja lillahi walam yarfus walam yafsuh raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Next slide. Nah, bisa dilihat ya matanya, isi dari hadis tersebut yang udah dari dijelaskan dan aja lillahi walam yarfus. Sanadnya dari Al-Bukhari ke Adam ke Sub'ah, ke Syu'bah ke Sayyar Abu Hakam ke Aba Hajim, terus ke Abu Hurairah, terakhir ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu hadis dapat menjadi dua ilmu sanad dan matan, sudah dijelaskan tadi. Nah, pembagian ilmu hadis ada hadis riwayah dan hadis riwayat. Hadis riwayah adalah hadis yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasan ketelitian, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasannya diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada selain riwayah, ada juga hadis riwayat yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya. Nah, atau bisa dibaca ya, satu membedakan berita dan menyadarkannya kepada orang yang membawa berita. Ini penjelasannya. Yang kedua ada syarat-syaratnya, metode perawinya ketika menerima periwayatan hadisnya. Yang ketiga macam-macamnya, apakah periwayatannya bersambung atau terputus. Yang keempat ada hukum-hukumnya, diterima atau ditolak. Terus ada keadaan para perawi dan
syarat-syarat mereka. Tadi ya, sifat perawinya bagaimana. Terus ada macam-macam periwayatannya, bentuknya, pembukuannya. Terus ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, istilah-istilah ahli hadis. Hadis riwayah itu objek pembahasannya, objek pembahasan. Terus penelitian sanad dan matan, terus kualitas hadisnya diterima atau ditolak. Terus hadis itu harus apa tadi? Perawinya harus ya kan ada yang dhaif ya. Selain itu ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Ada periode Nabi, hadis riwayah, ada larangan menulis hadis karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran, karena tulisan hadis sama Al-Quran sama tidak? Sama. Seperti apa samanya? Ya, bahasa Arab, betul. Terus ada larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat tradisional. Terus sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadinya. Ada juga pada periode sahabat hadis riwayah dan diroyah. Hadis riwayahnya disebut dengan masa pembatasan periwayatan takwiyah al-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan sanksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Terus ada juga hadis lalu ini secara ringkas, lalu yang saya riwayatkan, riwayatannya harus disertai saksi, bersumpah dan syaratnya. Jadi riwayat riwayat ini harus ada saksi, harus bersumpah, dan harus ada syaratnya. Syaratnya itu siapa? Lalu ada masa tabi'in yang diriwayatkan. hadisnya ditulis dan dikumpulkan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Al-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul adalah seperti kitab Muwatta, Musnad, dan lain-lain. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Riwayatnya itu secara tapi belum bisa dengan ilmu lain. Lalu yang kedua ada hadis berjadinya dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti al-hukum dan al-risalah Syafi'i Imam Asy-Syafi'i. Lalu ada belajar tabi'i dan tabi'in. Riwayatnya masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Terus masa filterisasi atau penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Terus masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Jadi dipisah ya kan? ya dipisah antara yang sahih dan Tidak sahih. Terus munculnya kutubus sita. Terus model kitabnya jami'. wilayah setelahnya itu telah terpisah dari ilmu lain, terutama dalam ilmu. Jadi dia itu gak terpisah, tapi belum bisa gitu. Lalu yang kedua ada hubungan dengan hadis seperti At-Tari, Al-Kabir, karya Bukhari, lalu ada Tabakat, Al-Tabi'in, karya Muslim, dan buku lainnya. Lalu yang Terakhir skala tabi'in. Ada riwayatnya penulisan hadis lebih sistematik. Terus muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar dan lain-lain. wilayahnya ini sebagai ilmu hadis. Lalu selanjutnya ada kitab pertama Al-Hadis Al-Fasir, Bayan An-Nawawi wa Al-Wahid karya nama Ada yang mau ditanyain?
Dara. Berarti kan paham semua ya? Insyaallah. Kalau ditanya bisa nggak? Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.